Ada kabar mengenai demonstrasi yang terjadi di Indonesia ini. Silakan Bunga. Ya, di tengah kericuhan aksi unjuk rasa Kamis kemarin terjadi insiden kendaraan taktis Brimob yang menabrak pengemudi ojek online hingga meninggal dunia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf. Sigit menegaskan ia telah memerintahkan jajaran untuk segera mengambil langkah penanganan. Sigit mengaku menyesal atas kejadian nahas yang terjadi. Karena itu dirinya berjanji akan bertanggung jawab penuh dan meminta maaf kepada keluarga korban maupun komunitas ojek online. Sigit pun mengungkapkan jika dirinya sudah menginstruksikan divisi Propam untuk turun tangan. Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam almarhum Afwan dan juga tentunya seluruh keluarga. Jadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari misi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, pengurus masjid, ada RW. Kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Salah satunya hanya kita akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan kita untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf kepada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Awak media juga sempat bertanya kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo terkait bentuk evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Terlebih telah beberapa kali terjadi insiden yang memicu korban jiwa dalam langkah pengamanan yang diambil Polri. Ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian karena penanganan polisi, termasuk kanjuruhan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan yang, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira Karena tidak pasti selalu terjadi itu Pak. proses akan selalu ada. Konkretnya Pak, perbaikannya Pak? Evaluasi terus akan kita lakukan. Evaluasinya Pak, perbaikannya Pak, konkretnya Pak? Pak, tadi ada Pak. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memastikan bahwa pria berjaket ojek online atau ojol yang terlindas mobil rantis Brimob di Pejompongan sebagai mitra ojek atau ojol yang bernama Afan Kurniawan. Afan tewas akibat peristiwa tersebut. Direktur Public Affairs and Communications Goto, Ade Mulya menyatakan bahwa Goto telah melakukan verifikasi dan investigasi internal bersama dengan pihak terkait. Ade menyatakan Goto memberikan bantuan penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi, dan visum. Goto juga berkomitmen memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan. Kepolisian RI sudah menangkap 7 petugas polisi terkait dengan kendaraan taktis Brimob yang menabrak pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Ketujuh polisi tersebut adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribta M, Baraka Y, dan Baraka J. Ketujuh petugas polisi ini diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri dan Propam Makobrimob. Sejauh ini kepolisian masih mendalami peran dari ketujuh petugas tersebut dan belum mengetahui dengan pasti petugas yang menjadi pengendara saat insiden nahas terjadi. Sebelumnya, sebuah video amatir viral beredar di media sosial dan menunjukkan momen di saat mobil rantis bertuliskan Brimob melaju cepat saat warga berhamburan. Mobil berlapis baja itu melindas seorang pengemudi ojol yang berusaha menyelamatkan diri dari kerumunan. Peristiwa ini lantas membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis. Tetapi kendaraan tersebut justru tetap melaju dan meninggalkan lokasi tanpa menghiraukan korban. Sementara korban yang diketahui masih berusia 21 tahun dan merupakan pengemudi ojol ini akhirnya tewas akibat tabrakan yang terjadi.
Kami mewakili CNBC Indonesia menyampaikan duka cita. Kami turut berbela-sungkawa atas meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Kita sangat menyesalkan adanya kejadian tersebut di mana Polri seharusnya pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, bahkan dari arti lambangnya saja pelindung rakyat, tameng atau perisai logonya. Tapi dalam beberapa kasus langkah pengamanan yang dilakukan malah berakhir mengakibatkan korban tewas. Miris sekali ya Sasa, di mana wajar kalau pada akhirnya publik marah. Betul Bunga, tapi memang perlu jadi perhatian juga, memang tidak semua polisi seperti itu karena memang polisi bergerak ataupun melakukan tindakan represif, keras dan arogan. Tapi banyak juga polisi yang baik dan juga mengayomi, termasuk polisi huru-hara yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa. Jangan salah loh Bunga, bukan cuma pendemo yang jadi korban, tapi polisi juga jadi korban nih. Setidaknya dilaporkan ada sebanyak 10 polisi yang terluka dan kabarnya 1 orang kritis. Iya, kalau terluka ya memang itu resiko begitu ya sebagai tugas polisi huru-hara. Tapi kalau sampai ada korban yang meninggal itu kelewatan sih Sasa dan juga pemirsa. Harus ada investigasi karena beredar video di media sosial yang berisi suara yang diduga diambil dari dalam mobil rantis Brimob yang melindas ojol itu. Diduga ya, tapi ini belum tentu benar. Makanya perlu investigasi lanjutan. Apakah pengemudi mobil tidak sengaja atau justru ada unsur kesengajaan atau di balik kesengajaan itu ada perintah dari seseorang atau dari otaknya begitu ya. Betul, bisa panjang juga ya kasusnya, tapi sebetulnya jadi polisi huru-hara itu dilematis loh Bunga. Ya. Di satu sisi ia harus melindungi objek vital, dalam hal ini gedung DPR MPR, tapi di saat yang bersamaan ini mereka juga harus melindungi nyawanya dari serangan pengunjuk rasa yang anarkis. Saya yakin sih sebenarnya polisi juga panik kalau memang diserang oleh pendemo. Mungkin pengendara rantis itu juga panik ya kalau misalkan mobilnya saat itu menabrak Afan. Iya memang jelas sekali ya Sasa di video yang beredar, mobil rantis ini seperti sedang membubarkan pengunjuk rasa. Jadi saat para pengunjuk rasa berlarian, mendiang Afan ini juga ikut lari dan dia tertabrak dan setelah itu Iya, sangat miris ya miris sebetulnya. dan mengerikan sekali. Memang kita juga yang meyakini kalau mungkin polisi sebetulnya panik juga karena kericuhan itu memang biasanya terjadi karena ada yang menyulut dari pengunjuk rasa atau melakukan tindakan yang provokasi. Nah makanya aparat kepolisian juga dituntut agar tindakan ini bisa terukur. Iya betul sekali. Nah terukur itu kan nggak ada ukurannya begitu ya. Apakah memukul dengan pentungan itu terukur? Terukur tenaganya, jumlah pemukulannya, atau bahkan target bagian tubuh yang mana yang dipukuli itu kan sebetulnya cukup tricky begitu ya Sasa? Iya, sebaiknya sekarang masyarakat jangan memperkeruh situasi nih dengan menyebarkan berita yang hoax ataupun ujaran kebencian kepada Polri. Kan Pak Kapolri tadi juga sudah minta maaf ya dan juga sudah menegaskan akan bertanggung jawab juga dengan mengamankan 7 anggota polisi yang berada dalam mobil rantis tersebut. Ya, namun ya patut diapresiasi ya memang. Polri gerak cepat begitu ya mengamankan pelaku dan meminta maaf kepada publik. Tapi tentu itu saja tidak cukup, perlu langkah-langkah strategis agar kejadian tidak terulang kembali. Kalau diingat-ingat Polri ini lembaga dengan anggaran terbesar ketiga dalam RAPBN 2026 yakni sebanyak 145,6 triliun rupiah. Ya bahkan sebelumnya Bunga di 2025 anggarannya ini kalau tidak salah nomor 2 yang terbesar loh. Dan kita sebagai rakyat yang membayar pajak nih untuk membiayai APBN tentu menyayangkan sekali ya. Peralatan keamanan yang dibiayai dengan uang pajak rakyat justru melukai rakyat sendiri. Nah kan, jadi kita kawal terus pemirsa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan baiklah pemirsa, saat ini kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, informasi yang juga tidak kalah menjadi sorotan ini terkait Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Wakil Menteri dilarang untuk rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Ya, hal itu termuat dalam putusan perkara yang diajukan oleh advokat Victor Santoso Tandiasa terkait pengujian materi pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK menyatakan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, di mana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Hakim anggota Eni Nurbaningsi mengatakan, dalil pemohon yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri sebagai komisaris pada perusahaan BUMN ternyata telah sejalan dengan norma pasal 33 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Putusan ini pun diwarnai oleh pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yaitu Daniel Hutchmich P. Vogt dan Arsul Sani. Nah gitu dong, kalau aku sih ya sih Bunga, apalagi kata netizen, ini para pemerintah ataupun para pejabat jangan maruk ya. Iya, kalau aku sih yes juga ya. Karena lebih enak tentunya mengerjakan satu tugas dengan fokus, jadinya maksimal kan daripada double-double. Nantinya dipaksa multitasking setiap hari jadinya nggak fokus. Betul, ini juga tentunya jadi concern Mahkamah Konstitusi juga ya. Iya. Misalkan nih ada seorang yang dianggap menjadi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Nah, salah satu syaratnya adalah dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas. Sedangkan kalau seorang wakil menteri pasti sibuk ya kan, tugasnya ada sibuk berkunjung, sibuk rapat, bukan cuma rapat sama menterinya aja, tetapi juga kalau dipanggil presiden itu kan pastinya harus selalu siap gitu. Belum lagi kalau rekan-rekan jurnalis seperti kita ya, Sasa mau doorstop gitu, atau wawancara, atau mengundang ke studio. Nah itu lagi sibuk banget pastinya. Pantesan nih kalau kita chat menteri atau pejabatannya kok nggak dibalas, ternyata mereka pada rangkap jabatan gitu. Yes. Sibuk sekali deh pokoknya. Plus selain fokus pengaturan larangan rangkap jabatan, ini juga berkaitan ya dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, kemudian bebas dari konflik kepentingan dan juga pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi Bunga, pemerintah memang memiliki waktu 2 tahun ya untuk melakukan masa penyesuaian sejak putusan Akwo diucapkan. Iya betul sekali, ada waktu yang cukup nih untuk pemerintah mengganti jabatan yang dirangkap ya Sasa. Iya, semoga aja sih nanti substitusinya sesuai ya dengan keahlian dan profesional masing-masing nih. Pokoknya yang benar-benar bisa maksimal untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran juga effort mereka untuk Indonesia maupun untuk badan usaha yang menaunginya. Ya amin ya Sasa, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi 2 tahun lagi ya. Kayaknya cukup Tapi lama nggak ngerasa gitu. sih sebenarnya 2 tahun tuh ya. Sembari menunggu 2 tahun, yuk kita lihat kabar selanjutnya. Oke. Kabar berikutnya terkait dengan memiliki hunian, apakah akan menjadi semakin angan-angan semata bagi Gen Z atau milenial. Pasalnya selain harga rumah yang selangit, Gen Z dan generasi milenial disebut susah memiliki ataupun membeli rumah karena banyak menggunakan pinjaman online pinjol dan buy now pay later atau pay later. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto PAD, mengingatkan pinjol dan pay later masuk ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Dalam data yang tertera pada SLIK Bank akan mempertimbangkan keberadaan utang pinjol dan juga pay later nasabah saat mengurus permohonan cicilan. Banyak calon pembeli yang gagal mendapatkan KPR karena pendapatan memiliki utang pinjol dan pay later. Kondisi ini tentunya menambah berat industri perumahan yang tengah menghadapi tantangan karena penurunan daya beli. Waduh, tantangan makin nambah ya Bunga. Perasaan dulu kalau kita dengar gitu ya, tantangannya cuma hari Senin harga mulai naik. Tapi kayaknya kalau nggak naik kayaknya nggak kebeli juga deh Bung. Iya betul sekali. Sekarang ketambahan batu sandungan lagi nih, yaitu catatan utang di pinjol dan juga pay later. Aduh, ini rasanya kalau mau ngajuin KPR jadi ketar-ketir. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati nih ya. Benar, jadi overthinking juga ya. Aduh, ada utang di pinjol, belum lagi pay later, belum lagi yang lainnya. Karena memang sekarang berutang tuh kayaknya makin mudah ya Bunga, malah diminta untuk berutang karena hampir semua aplikasi ini menawarkan pay later dan juga kemudian sales pay later atau pinjolnya tuh memang pantang mundur nih untuk nelponin kita tiap hari. Iya betul sekali, tapi memang ada tuh pay later yang membantu nggak sih Sasa? Karena mau beli HP, mau beli kulkas atau TV gitu ya. Sekarang nggak repot nabung, tinggal pilih pembayaran cicilan berapa bulan. Yes nih kan. Udah sampai deh itu barang dalam hitungan jam. Lah itu berarti juga KPR dong Bunga, tapi bukan kredit pemilikan rumah. Jadinya kredit pinjaman receh dong, jadi makin banyak utangnya. Ya habis gimana dong Sasa? Hidup Gen Z, milenial kayak kita-kita ini berat tahu, kebutuhan hidupnya banyak. Pendapatan dari gaji aja. Benar. Jadi harga barang-barang naik tapi belum tentu gajinya kan ikut naik. Nggak diajak tuh gajinya naik. Jadi sebenarnya pay later atau pinjol tuh sebetulnya ya sangat cukup membantu lah. Wah Bunga curhat ya kayaknya, tapi memang betul nih Bung, kalau memang pinjol ataupun pay later ini sebenarnya membantu kalau digunakan secara bijak. Yes.
Betul ya, Sasa dan juga pemirsa jangan sampai malah ini menjadi batu sandungan yang bikin profil kredit jadi jelek. Kalau memang ada utang, tetap dibayar sesuai waktunya. Kalau memang terpaksa menggunakan paylater atau pinjol, ya jangan banyak-banyak. Ukur kemampuan membayar, jangan sampai terbelit begitu ya. Betul, tapi di luar pinjol atau paylater nih Bung, fenomena Gen Z ataupun milenial susah punya rumah memang sudah jadi isu lama banget ya. Apalagi mereka ini masuk ke kategori kelas menengah. Tapi tadi Bunga bener juga bahwa memang banyak tanggungan. Plus kalau ada kenaikan pajak ikut kena dong. Tapi kalau ada subsidi nggak kebagian gitu. Nah, ngomong-ngomong soal subsidi, ini sebenarnya cukup menantikan sih skema rumah subsidi inovatif yang digaungkan sama pemerintah. Tapi semoga pemerintah juga memperhatikan dari sisi kenyamanan masyarakat juga ya, nggak PHP atau mungkin sekedar ada rumahnya gitu. Ya, kita harapkan saja ya Bunga, semoga milenial dan juga Gen Z ini juga baiknya memang sudah menentukan prioritas nih. Kalau pengen punya rumah, pinjol sama paylaternya di stop dulu ya, apalagi kalau idealnya nih maksimal 30% dari pendapatan kita.